Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodotul Falak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal salih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-An'am ayat 128 kali ini. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi ilmu pengetahuan agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Treble saged dikurangi, treble. Nek terlalu buka treble suarane nyerik. Jero kok gak enak, kurang empuk. Treble mau dikurangi. Nah, suarane lebih empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Wa yauma yahsyuruhum, lan ing dalem dinane Allah ngumpulaken hum ing wong-wong akeh jami'an khalis kabehane. Pada hari Allah mengumpulkan mereka. Ya ma'syarul jinni, wahai golongan bangsa jin, qad istaktsartum, sungguh kalian telah banyak menyesatkan, minal insi, dari golongan manusia. Waqala, dan berkata auliya'uhum, kawan-kawan mereka, minal insi, dari golongan manusia. Rabbana, ya Tuhan kami, istamta'a, kami saling merasakan kenikmatan, ba'duna, sebagian kami, biba'din, dengan sebagian yang lain. Wa balagna, dan kini kami telah sampai, ajalana, pada batas usia kami, batas waktu kami di dunia. Alladzi, yang ajalta, yang telah engkau tentukan, yaitu datangnya hari kiamat, lana, bagi kami. Qala, Allah berfirman, an-naru, neraka, maswakum, tempat kalian, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, illa masya Allah,
kecuali apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, hakimun maha bijaksana, alimun maha mengetahui. Ayat ini memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa sebelum yaumil hisab, sebelum yaumuddin, sebelum yaumil mizan, sebelum manusia itu dihisab, sebelum manusia itu ditimbang amalnya, ditentukan masuk surga atau neraka, terlebih dahulu kita akan dikumpulkan di dalam satu tempat yang namanya mahsyar. Di situ semua bangsa jin dan bangsa manusia berkumpul jadi satu. Allah berkata kepada bangsa jin, ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal insi. Wahai bangsa jin, kamu telah banyak menyesatkan bangsa manusia ketika di dunia. Terus jin gak jawab, yang jawab manusia. Waqala auliya'uhum, dan berkata kawan-kawan mereka, kawan-kawan jin minal insi dari bangsa manusia, jawab, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Benar ya Allah, kami di dunia telah saling merasakan kenikmatan karena tipu daya bangsa jin. Wa balagna ajalana alladzi ajaltalana, dan sekarang telah tiba, yaitu ketentuan datangnya hari kiamat pada kami. Kalau disebut bangsa jin berarti di sini iblis masuk di dalamnya, setan masuk di dalamnya. Karena iblis dan setan itu juga dari jenis jin. Hanya ada bedanya. Kalau jin itu ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi bangsa jin yang sudah dari kelompok iblis itu semuanya kafir. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, Allah ngendikan, wa idh qulna lil malaikati, dan ketika kami berfirman, kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 50, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu li adama, wahai bangsa malaikat dan termasuk bangsa jin yang ada di situ. Kenapa khitabnya hanya menyebut malaikat? Kok tidak disebut lil malaikati walil jinni? Tidak begitu, tapi cukup lil malaikati, karena sebenarnya bangsa jin itu kedudukannya itu sama dengan malaikat, sama-sama di surga waktu itu. Fasajadu lalu mereka semuanya sujud kepada Nabi Adam. Wahai malaikat dan termasuk bangsa jin, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Fasajadu, lalu malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Nah di sini dijelaskan illa iblis, kecuali iblis, karena dia iblis adalah minal jinni, dari bangsa jin, fafasako, kemudian mereka fasik, ingkar an amri robbihi, dari perintah Tuhannya. Jadi semuanya sujud kepada malaikat, hanya iblis dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, makanya di situ disebutkan kana minal jinni. Iblis itu adalah dari bangsa jin yang fasik, fafasaqo an amri rabbi, dia fasik, ingkar, ya, membangkang dari perintah Tuhannya. Itu perbedaan antara jin dan iblis, sama-sama dari bangsa jinnya tapi berbeda. Kalau jin itu ada yang beriman,
ada yang kafir. Kalau iblis semuanya kafir. Gitu. Maka di dalam surat yang lain itu disebutkan, ditakoni karo Allah, apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud melaksanakan perintahku kepada Adam? Jari ini bangsa iblis, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngapain aku harus sujud kepada Adam? Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik daripada tanah. Itu kata iblis. Ya. Padahal kalau malaikat itu boleh membantah juga, ngapain aku sujud pada Adam? Aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari cahaya. Loh kan begitu. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah liat, tanah bletok. Aku lebih mulia. Tapi malaikat gak ada ngono. Malaikat langsung fasajadu sujud. Malaikat itu layak sunah amarallah. Mereka tidak ada yang berani mendurhakai perintah Allah. Malaikat semuanya taat tunduk terhadap perintah Allah. Dan saya tegaskan bahwa perintah Allah sujud kepada malaikat, malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam itu bukan sujud untuk menyembah. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi Allah menyuruh sujud Adam dan juga bangsa jin waktu itu bukan sujud untuk menyembah, tapi sujud ikroman wa ta'dziman, sujud untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi seperti itu, Pak. Jadi konteksnya bukan untuk menyembah, tapi hanya untuk memberikan penghormatan. Nah, maka ini sebagai dalil karena ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa hormat kepada bendera merah putih itu tidak boleh, katanya syirik. Nah, kan begitu kan? Ini dalilnya. Allah saja memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi bukan sujud menyembah, tapi memberi penghormatan. Jadi konteksnya bukan konteks ibadah, bukan konteks menyembah, hanya memberikan penghormatan. Kita hormat kepada bendera merah putih juga bukan dalam konteks menyembah, tapi hanya untuk memberikan penghormatan. Nah, ini loh yang harus dicermati itu begitu dalam memberikan satu hukum. Dilihat dulu kan gitu kan, konteksnya apa. Kalau memberikan penghormatan kepada sang merah putih terus nyembah, ya ini jelas syirik. Ini tidak ada kaitannya dengan menyembah sama sekali. Ya sama dengan Allah menyuruh kepada Nabi Adam, tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan sujud menyembah, tapi hanya ikroman wa ta'dziman, untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Ya, kembali lagi. Jadi bangsa jin telah banyak menyesatkan kepada manusia dan itu diakui oleh bangsa manusia. Iya ya Allah, kami telah di dunia itu saling berbuat dan saling memberikan kenikmatan yang diberikan oleh bangsa jin, dan sekarang telah sampai batas waktu yang engkau tentukan, yaitu datangnya hari kiamat. Allah ngendikan an-naru maswaakum, neraka tempat kamu, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, illa masya Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, yang tidak kekal. Yang tidak kekal di neraka kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Berarti siapa? Yang orang-orang mukmin yang dia maksiat gak mau ibadah, ya podo-podo dilebokno neraka, tapi tidak kekal gitu loh. Kalau bangsa jin yang kafir tadi, orang-orang kafir ya khalidina fiha abada, memang kekal dari illa masya Allah, kecuali
yang dikehendaki oleh Allah. Berarti yang dikehendaki tidak kekal itu siapa? Ya orang yang ngaku Islam, ngaku iman tapi gak ngelakoni perintah Allah, maksiat durhaka nang Allah, besok juga dimasukkan neraka. Hanya bedanya kalau orang kafir itu kekal, kalau orang yang maksiat tadi tidak kekal. Nah itu dosane wis entek ndok neraka baru dientas dimasukkan surga. Oke. Tapi aja sampai kula jenengan mesti mampir nang neraka, Pak. Neraka iki panas wis gak karo-karuan, Pak. Ya neraka. Di dalam satu keterangan itu dijelaskan panasnya api neraka itu 70 kali panasnya api dunia. Coba bisa dibayangkan enggak? Panasnya api neraka itu 70 kali panasnya api dunia. Padahal kalau jenengan kena nyonyok rokok itu gak karo-karuan di sana. Ini ada mampir neraka walaupun gak selamanya loh ya. Wes gak kuat. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita gak sampai mampir neraka. Amin Allahumma amin. Itulah ya. Ya, mudah-mudahan amal soleh kita baik yang sifatnya pribadi maupun berjamaah seperti ini mudah-mudahan bisa memberikan pertolongan kepada kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu hakimun maha bijaksana, alimun maha mengetahui. Wa kadzalika dan demikian itulah nuwali kami jadikan teman ba'dadz zalimina, sebagian orang-orang yang zalim ba'dun kepada sebagian yang lain. Bima kanu disebabkan mereka adalah apa yang yaksibun mereka perbuat. Mereka saling berkawan dengan orang-orang yang zalim karena sebagian bersama-sama melakukan apa yang mereka kerjakan. Yang dilakukan bangsa jin dan bangsa manusia yang diperdaya oleh bangsa jin kan sama. Kesenangannya kan menuruti hawa nafsunya. Kesenangannya adalah jalan kemaksiatan, senang-senang. Jadi senang-senang toh itu. Jalan yang apa itu ditipu dayakan oleh bangsa jin dan bangsa manusia itu ya jalan kesenangan gitu ya. Ya ma'syarul jinni. Nah, sekarang didawi mana karo Allah, ditakoki mana? Ya ma'syarul jinni, wahai bangsa jin, wal insi dan bangsa manusia yang mereka bergelimang dengan dosa ketika di dunia. Alam yaktikum, apakah belum datang kepada kalian rusulun para utusan? Apa durung teko nang awakmu para rasul utusanku minkum dari bangsa kamu sendiri? Yakusuna yang rasul tadi menceritakan alaikum atas kamu sekalian ayati ayat-ayatku, wa yundirunakum dan memberikan peringatan pada kalian liqa yaumikum tentang pertemuan pada hari-hari kalian ini hada ini. Apa para rasul sing tak utus nang donya durung sampai nang awakmu? Apa rasul-rasul sing tak utus iku gak wis nyampe nang awakmu tentang ayat-ayatku? Apa burung memberi peringatan kepadamu tentang datangnya hari kiamat, hari di mana kamu berjumpa dengan aku? Qalu syahidna. Mereka jawab jujur mereka. Wis gak iso bohong. Qalu mereka berkata syahidna, kami bersaksi ya Allah ala anfusina atas diri-diri kami sendiri bahwa rasul utusanmu telah datang kepada kami dan telah menyampaikan ayat-ayat kepada kami dan telah memberikan peringatan kepada kami. Tapi wa gharrathumul hayatud dunya, tapi kemewahan dunia telah menipu kami. Wa gharrathum dan menipu kepada mereka al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wasyahidu dan mereka bersaksi ala anfusihim atas diri-diri mereka sendiri annahum sesungguhnya mereka mereka adalah kafirin, orang-orang kafir. Dan kami bersaksi menyadari bahwa dulu kami ini adalah orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat yang disampaikan oleh para rasul itu.
Jadi jujur, terus gak iso bohong, ya, tidak bisa lagi bohong. Apa belum nyampe keterangan-keterangan ayatku kepadamu? Gak iso, kata ngomong belum ya Allah, gak bisa. Hari itu hari sudah keadilan Allah ditegakkan, ya. Misalnya mereka itu kok belum ya Allah, Nabi Muhammad dipanggil. Muhammad, ini ada kelompok kaum yang hidup di zamanmu. Aku tanya, apa belum sampai utusanku kepadamu yang menyampaikan ayatku kepadamu dan berikan peringatan kepadamu? Dia ngomong, belum Muhammad. Apa benar? Nah, Nabi Muhammad ngomong, enggak ya Allah, sudah kami sampaikan. Semua apa yang engkau berikan kepadaku, aku sampaikan. Para sahabat menjadi saksi. Iya ya Allah, kami menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan kepada mereka. Kan begitu, Pak. Di antara para rasul dan orang yang hidup pada waktu itu kan menjadi saksi. Menjadi saksi atas perbuatan mereka. Nah, inilah apa itu kondisi atau keadaan mereka pada yaumul mahsyar nanti sebelum ditimbang amalnya. Itu. Dzalika, demikian itulah alam yakun, tidaklah robuka Tuhanmu muhlikal qura, menghancurkan suatu negeri bidzulmin dengan zalim, wa ahluha, sedang penduduknya ghafilun, mereka lalai karena belum ada rasul yang memberikan keterangan. Intinya gini, gak mungkin Allah itu menghancurkan suatu negeri kalau Allah belum menurunkan rasul di tempat itu dan rasul itu sudah menyampaikan ayat-ayat itu kepada negeri itu. Allah tidak akan menghancurkan kaum itu. Gak mungkin kalau kaum itu belum ngerti karena belum ada rasul yang nyampe di situ memberikan keterangan terus Allah tiba-tiba menghancurkan. Gak mungkin. Yang Allah hancurkan adalah kaum yang sudah di situ ada rasul, sudah disampaikan ayat-ayat pada mereka, lalu mereka mengingkari, lalu mereka mendurhakai, baru Allah menurunkan azab dan musibah kepada kaum itu. Itu Pak, jelas itu Pak. Ya. Contoh yang paling jelas, yang paling populer yang dimuat oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya umatnya Nabi Nuh. Ya kan? Umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diutus oleh Allah 950 tahun umurnya, Pak. Tapi Nabi Nuh mulai berdakwah itu selama 900 tahun. 900 tahun cuma dapat pengikut 80 orang. Berarti dikalkulasi setiap 10 tahun itu oleh wong situ. Coba dakwah 10 tahun cuma oleh wong situ. Sopo sing kuat kira-kira dakwah kayak gini. Setiap 10 tahun itu gak oleh wong situ, Pak. Terhitung 900 tahun oleh wong 80. Sampai pada puncak kedurhakaan kaumnya, Nabi Nuh matur karo Gusti Allah, ya Allah, saya telah berdoa siang dan malam untuk mendoakan kaum ini ya Allah, tapi mereka tetap saja mengingkari ya Allah. Setiap ayat yang aku sampaikan kepada mereka ya Allah, mereka menyumbat telinganya, tidak mau mendengar sambil lari ya Allah. Jare ya Allah, terus sing mbok karep napa no? Ya sudah ya Allah, sapu bersih saja. Toh nanti anak-anak mereka juga akan seperti bapaknya. Oke, kalau itu maumu, kamu buat kapal dulu dong. Loh, lalu pakai apa ya Allah buat kapal? Nanam kayu dulu.
Jadi Jati nanam dhisik. Tapi karena ini mukjizat Pak, Jati ini yo gak puluhan tahun ngono, cuma pet gede. Itu loh. Jadi padakno karo perhutani sing nandur jati yo suwe yo. Ya karena ini perintahnya Allah dan mukjizat yo cepet besar. Itu kan. Nah, langsung buat kapal. Begitu Nabi Nuh gawe perahu, wong kampung tambah heboh. Nuh tambah gendeng. Ndok ngene padang pasir koyo ngene nggih perahu kate diambangno nanti. Ya tambah nemen kan, Pak. Malah dalam kisah itu ya itu dalam kisah itu malah sebagian penduduk itu ngengeke ndok ngono, Pak. Ngengeke ndok ngene perahu Nabi Nuh ngono, digawe WC karo wong sambil mengejek. Masya Allah. Sampai seperti itu, Pak. Itu loh. Ya jadi seperti itu, Pak. Langsung begitu sudah selesai, perahunya sudah selesai, banjir datang. Berhari-hari hujan tidak enggak mari-mari, Pak. Terus air dari atas dan juga muncul dari bawah tanah. Habislah kaum Nabi Nuh. Nah, jadi Allah menghancurkan kaum seperti itu. Ya gak salah Nabi Nuh kuwi dakwahi sak 10 tahun kok. Kan begitu loh. Makanya ayat ini kan gak mungkin Allah itu menghancurkan negeri dengan kedzalimannya. Ya padahal penduduknya itu belum tahu. Gak mungkin kalau belum tahu diazab itu, Pak. Itu pasti Rasul itu sudah datang, sudah memberikan berkali-kali, mendakwai berkali-kali, tapi tetap durhaka. Yang kedua yaitu Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, gitu. Ya itu umat-umat yang dihabiskan oleh Allah itu ya karena sudah ada nabi di situ, sudah ada rasul di situ memberikan penjelasan ayat-ayat, tapi mereka masih durhaka, hancurkan oleh Allah. Terus lagi yang dimuat di Al-Qur'an ini, yang gede-gede tok yang dimuat di Al-Qur'an itu, umatnya Nabi Nuh mau. Terus habis itu Fir'aun dan bala tentaranya, terus Korun dengan segala kekayaannya di zaman Nabi Musa. Dakwai berkali-kali gak gelem, kongkon zakat gak gelem, tambah sombong. Dihancurno oleh Allah, tenggelamkan ke dalam perut bumi. Habis. Nah, jadi Allah nggak akan dolim kecuali sudah ada Rasul di situ menyampaikan risalah Allah, lalu dia berdusta dan mengingkarinya, baru Allah menurunkan azab. Jadi kalau kaum itu belum ada Rasul yang memberikan peringatan, ya Allah tidak akan memberikan hukuman. Nah, terus mungkin bertanya, Ustaz, Nabi Muhammad itu kan menghadapi orang kafir Quraisy kan juga didustakan berkali-kali. Oh gak karu-karuan. Nabi Muhammad itu dilempari batu, dilempari kotoran unta dan lain sebagainya, gak karu-karuan. Tapi kenapa Ustaz kok tidak dihancurkan? Nabi Muhammad tidak pernah setuju kalau Allah itu menghancurkan kaumnya. Nabi Muhammad tidak setuju. Bahkan Nabi Muhammad selalu mendoakan kaumnya yang menyakiti lo didoakan. Mudah-mudahan diberikan hidayah biar dia ngerti dan tidak menyakiti. Itu sebabnya, Pak. Kalau Nabi Muhammad itu seperti nabi-nabi dulu, ya habis, Pak, orang kafir Quraisy Mekah. Entek. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah setuju dan tidak pernah minta. Bahkan ditawari lo gak gelem. Kak Ustaz. Ditawari, Pak, lan-lanan. Nabi Muhammad itu luar biasa, terkenal kesabarannya. Ya, pertama kali hijrah ke Taif sebelum hijrah ke Madinah, ya, bagaimana Nabi Muhammad justru dilempari batu sampai berlumuran darah, gigi depannya rampal. Turun malaikat Jibril, Muhammad, kalau kamu mau dan setuju, gimana? Bukit Uhud akan aku angkat dan aku jatuhkan di tengah-tengah orang Taif, biar mati semua Muhammad. Jangan Jibril, jangan.
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka berbuat seperti itu, mereka belum tahu. Jangan Jibril, enggak apa-apa. Ya. Kalau sekarang bapak-bapaknya saya dakwai enggak bisa, saya yakin dari cucu-cucu mereka nanti akan mengikuti agama. Terbukti dengan Nabi Muhammad, banyak cucu-cucu dari mereka yang dulu menyakiti Nabi Muhammad itu satu persatu beriman dan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Itu bedanya. Kalau Nabi Muhammad setuju, ya sudah. Riwayatnya orang kafir Quraisy Mekah seperti umat-umat Nabi terdahulu. Nabi Muhammad tidak pernah itu, Pak. Luar biasa Nabi Muhammad itu. Orang yang nyakiti aja disambangi kok krungu lara. Awak dhewe gak mungkin iso niru. Orang yang Nabi Muhammad itu setiap masuk Masjidil Haram, Pak. Di situ itu ada satu orang yang ngidoni Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika masuk pintu masjid diidoni, Pak. Ya Nabi Muhammad ya dilapi ngono tok wis. Semari ngono masuk masjid sholat. Setiap Nabi Muhammad mau masuk masjid diidoni, Pak. Loh begitu itu pada suatu hari itu ketika Nabi Muhammad masuk masjid, orang itu ndak ada di situ. Loh gunung lo malah ditakokno, Pak. Orang yang biasanya di sini meludahi saya itu di mana ya, Pak? Kok ndak ada? Saya beberapa kali kok nggak ada orang itu. Di mana ya? Oh, sakit Muhammad. Lu krungu sakit lho, malah sambangi. Ayo, awak dhewe iso apa enggak ngene iki? Wis gak iso. Setingkat awak dhewe iki gak iso, Pak. Lho ngono krungu malah disambangi digawakno roti cara wong awak dhewe, Pak. Lho itu begitu diketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gemetar, Pak. Orang itu, Pak. Muhammad, kamu ini orang yang paling aku sakiti. Ketika kamu mendengar aku sakit, teman-temanku yang lain aja belum ada yang jenguk sini. Kamu orang yang saya sakiti, orang yang pertama kali malah nyambangi aku, Muhammad. Oleh karena itu Muhammad langsung bersyahadat. Saksikanlah aku sekarang bersyahadat atas kebaikan dan akhlakmu, Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Masuk Islam, Pak. Ya, coba. Awak dewe krungu kabar loro rasakno. Yes ngono lah bahasa kita. Ya kan begitu. Lah itu contohnya nabi kita, Pak, Nabi Muhammad. Jadi kenapa umatnya Nabi Muhammad kok tidak dihancurkan seperti umat-umat terdahulu? Karena Nabi Muhammad tidak pernah minta dan tidak pernah setuju kalau Allah menghancurkan kaumnya seperti nabi-nabi terdahulu. Itu Nabi Muhammad. Ya, makanya sampai saiki, Pak. Umatnya Nabi Muhammad masuk berbuat dosa ya saya dikai tempo aja karo Allah itu. Kan begitu kan? Kalau umat terdahulu begitu berbuat dosa, azab datang. Kan begitu, Pak. Berbuat dosa durhaka, azab datang. Umatnya Nabi Muhammad tidak. Karena nabinya juga tidak setuju kalau umatnya itu dianggap. Ya, maunya gimana? Diberi tempo sampai dia bertaubat. Dan begitu. Maka perlakuan itu walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, Allah tetap memperlakukan seperti ketika Nabi Muhammad masih hidup membersamai kaumnya. Gitu loh, Pak. Nah, itu bedanya. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Berjalan aja. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ayat 130 ya, itu bahwa Allah berfirman, ya masyarakat jinni wal insi Nggih. Kayaknya peringatan untuk manusia dan jin. Nggih. Rasul, nah berarti Rasulnya ya juga Rasulnya jin. Kalau menurut Al-Quran, bagaimana? Rasulnya jin dan seperti maksudnya. Karena di sini kan mengingatkan, yaitu ya masyarakat jinni wal insi, yaitu jin dan manusia. Nah, ini yang mengingatkan apa yang dibilang ini kan Rasul.
apa juga diberikan kepada jin peringatan itu. Terima kasih. Oke. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rasul kan nggak mungkin ya, karena Rasul itu orang yang maksum sejak kecil, bersih dari dosa maksudnya. Jadi ya nggak mungkin diperingatkan. Yang diperingatkan di sini kan bangsa jin dan bangsa manusia. Maksudnya bangsa jin yang karena bangsa jin itu kan apa ya? Karena bangsa jin itu kan nggak mati, Pak ya. Jadi ya bangsa jin mulai zaman Nabi Adam sampai penghabisan hari kiamat nanti. Itu maksudnya yang di sini. Nah, kenapa? Jadi semua bangsa jin ini yang menangi zaman Nabi Adam, yang menangi zaman Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, semua para nabi pernah mengalami menjadi umatnya Nabi Adam, pernah mengalami menjadi umatnya Nabi Nuh, pernah mengalami menjadi gak mati ya, tidak mati sampai hari kiamat. Jadi makanya peringatannya ya ma'syarul jinni wal insi tidak diklasifikasikan berdasarkan rasulnya, tapi ya seluruh karena dia tidak mati. Nah, andaikan jin itu mati, berarti gini, wahai bangsa jin yang hidup di zaman Nabi Muhammad, maksudnya begitu. Wahai bangsa jin yang hidup pada zaman Nabi Musa, kan begitu. Nah, karena tidak mati berarti semuanya pernah menjadi umat Nabi Nuh, pernah menjadi umat Nabi Ibrahim, pernah mengalami menjadi umatnya Nabi Musa, pernah mengalami menjadi umatnya Nabi Isa dan seluruh nabi. Makanya langsung diceluk satu aja, ya ma'syarul jinni, gitu Pak. Ngoten ta maksudnya Pak? Ngoten nggih. Nggih. Jadi karena tidak mengalami mati. Monggo yang lain. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Anak dari turun Adam maksudnya manusia itu lahir ke dunia ini disertai korin dari bangsa jin. Bisa apa? Bisa Maksudnya lahirnya istilahnya korin itu. Korin. Oh, gitu ya. Mas, yang ditanyakan maksudnya gimana? Korin? Maksudnya anak lahir ke dunia itu disertai juga anaknya jin. Maksudnya kembaran korin itu apa? Saya nggak tahu. Iya. Kalau menjelaskan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, korin itu kalau dari bahasanya, korin itu teman dekat yang menyertainya, gitu ya. Teman dekat yang menyertainya, nah, gitu kan, korin itu. Terus kalau orang itu baik, ya ini aja, apa itu tergantung kepada manusianya. Kalau orang itu baik, beriman, beramal soleh seperti kita ini, maka jin korin yang selalu mendampingi kita ini juga jin yang baik. Tergantung, ya, jin korin yang baik. Tapi kalau orang itu durhaka, maksiat, maka jin korinnya juga jin korin yang jahat, yang maksiat. Ya nggak mungkin. Ya pasti sesuai dengan yang dilakukan oleh manusia itu, gitu loh Pak. Pasti yang sesuai yang dilakukan oleh manusia itu. Nah, makanya kembali lagi kepada orangnya. Nah, kalau kepingin mendapat bisikan-bisikan yang baik, ya berarti kita beramal soleh, berbuat kebaikan, maka kita mendapat kerentek-kerentek baik untuk selalu berbuat baik. Nah, karena korin pada diri kita ya tentunya korin yang baik, kita berusaha berbuat baik, kan begitu. Dia sendiri juga diutus oleh Allah, nah, kan gitu.
Tapi ketika kita itu berbuat dosa, maksiat, durhaka dan sebagainya, maka korin itu tadi juga berbuat yang menyertai juga korin yang jelek, yang durhaka, sama. Makanya tetap kita itu kembalinya kepada Allah itu, agar korin kita juga korin yang baik. Ngoten nggih. Jadi bergantung kepada kita. Ya, jadi yang perlu diketahui ini wa gharratumul hayatud dunya. Tetapi dunia telah menipu mereka. Jadi pengaruh dunia ini luar biasa sampai mampu istilahnya itu membelokkan orang yang asalnya berbuat taat menjadi maksiat itu karena pengaruh dunia. Maka jangan sampai kita ini terpengaruh oleh kemewahan dunia yang sifatnya sesaat saja. Itu sama nggih? Sampai ayat 131. Ada Pak? Monggo Pak. Oke. Bisa saya. Nggih. Mengenai nabi kita yang berdakwah tadi kan banyak yang sakit Iya. itu sebelum dia dakwah itu apa sudah ada seperti disucikan hatinya, diisrakan kan hatinya disucikan. Jadi dia tidak ada rasa marah, pokoknya dia baik semua. Cuma jadi disucikan, diisrakan itu kan hatinya disucikan, tidak menyakiti marah apa itu. Ya. Salam. Jadi begini, yaitu tadi benar bahwa peristiwa Isra Mi'raj sebelum Nabi Muhammad itu diisrokan. Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, kemudian dicuci hatinya dengan air zam-zam, kan begitu nggih. Tapi seluruh nabi dan rasul itu adalah maksum. Maksum itu artinya terjaga dari perbuatan dosa. Nah, itu. Jadi semua nabi dan rasul itu Pak, itu adalah maksum sejak kecil. Ya artinya sudah terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Kalau panjenengan tadi apa karena disucikan itu kemudian dia tidak marah, tidak itu gitu ya. Kalau nabi, ya semua nabi, ya pasti karena di dalam diri manusia itu ada akal, ada nafsu. Itu siapapun, ya zaman Nabi Adam sampai sekarang ya namanya manusia itu ada akal, ada nafsu. Lah, marah itu kan dari nafsu, kan begitu kan. Nah, kemudian kemarahan Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa marah, Pak. Marah. Nabi Muhammad itu marah, tapi marahnya Nabi Muhammad itu adalah marah karena Allah, bukan karena dirinya. Nek kula cerita mau setiap masuk masjid didoni mau misalnya Nabi Muhammad membales ngaplok, itu jenenge marah karena dirinya. Tapi karena nggak ada kaitannya dengan agama Allah, cuma dirinya sendiri, gak apa-apa, dilapi tok ngene. Tapi Nabi itu marah kalau misalnya terkait dengan agama. Ya, seperti orang kafir yang merangi. Itu Nabi marah. Tapi marahnya itu karena Allah. Begitu. Ya, maksudnya sama punya marah, cuma marahnya itu terarah itu loh, Pak. Tidak seperti marah kita. Marah kita ini kan banyak marah nafsu. Ya, nafsu pribadi. Kalau Nabi kan marah nafsunya karena Allah. Jadi begitu saja. Amun nggih. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.